berbar, apakah berbeda jika dia menembaknya sambil berjalan? Siap. Untuk selongsong hasil penembakan itu akan terlempar dia ke sebelah kanan. Siap. Oke, cukup. Kalau sambil Selanjutnya penasihat hukum Richard, silakan. Tadi sudah dijawab kan? Siap, akan keluar. Sudah ditanyakan, sudah dijawabkan. Makanya kan gunakan pertanyaan saya, tolong diperpahami apa Tadi saya tolong dipahami baik-baik. ada sambungnya yang mulia. Ketika saya tanyakan, saya langsung tanyakan dua pertanyaan. Apakah ada perbedaan ketika seseorang menembak dengan kondisi berdiri, dengan kondisi Iya kan berjalan? dia bilang sudah dijawabkan tadi. Tetap keluar, tapi perbedaannya tetap sama. Tidak ada perbedaan, cuman Ya, posisi saja. Makanya Posisi. cukup ya. Oke, silakan ke penasihat hukum. Posisi ke kanan. Terima kasih yang mulia Ari Sumirat, ahli balistik. Ya Bapak. Saya ingin menegaskan, ahli menerima selongsong dan menerima serpihan peluru itu di dalam amplop, betul? Betul. Anda tidak memeriksa langsung di TKP, betul? Betul. Yang memberikan amplop tersebut adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Siapa namanya? Bisa. Kalau dari Propam, siapa namanya? Siap? Dari Propam, Anda terima amplop nggak? Tidak. Hanya dari Polres Jakarta. Barang bukti? Tidak ada. Barang bukti lainnya? Tidak ada. Kalau yang Glock 17 Austria, Anda terima dari siapa itu? Dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Polres. Siap. Semua dari Polres, betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Ada tanda terimanya? Ada? Mohon diperlihatkan ke kamera aja. Tidak perlu, artinya saudara saksi sudah disumpah. Silakan lanjutkan pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dari kesimpulan saudara di dalam BAP ini menyebutkan bahwa secara laboratorium balistik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Betul? Betul. Itu kesimpulan saudara. Betul. Apakah Anda mengambil langsung dari korban? Tidak. Oke, tidak ya. Kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari senjata jenis apa, betul? Oke. Apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung berbahan kuningan dan timbal? Jadi metalnya mengandung unsur yang sama. Artinya UJN semuanya, dan PB. termasuk yang di otak juga? Siap, betul. Kemudian yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata Glock 17 MPY 851? Yang di otak betul? Tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil. Dengan dua senjata itu tidak dibandingkan. Yang Anda terima senjatanya MPY 851 Glock 17, betul? Betul. Anda sudah bisa bandingkan yang lain kan, peluru sisa dengan peluru yang ada. Kenapa yang di dalam otak Anda tidak bisa menyimpulkan? Yang di otak
di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil, jadi kita tidak bisa bandingkan ke dua senjata yang akan dibandingkan. Bentuknya sangat kecil, sekitar 2 mili. Kalau kami boleh menyimpulkan, apakah kalau kami boleh menanyakan, kami menanyakan kembali, jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan, apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, senjata Glock 17 antara slide dan gagangnya, yaitu firing pin, apakah bisa dipindah-pindahkan? Tidak mengerti pertanyaannya, mohon diulangi. Begini, senjata itu terdiri dari 2 bagian, betul? Antara slide yang di atas, yang berisikan laras, dan Glock, gagang yang di bawah berisi firing pin. Nah, kalau dibuka, apakah bisa dipindahkan? Yang bagian bawah itu bus. Anda ahli senjata loh ini. Iya betul, izin menerangkan. Untuk bagian atas itu terdiri dari slide, itu di situ ada pena pemukul. Ya, jadi bukan di gagang. Untuk Glock itu bukan ada pena pemukul, bukan berada di gagang, dia ada di slide. Nah, kalau apakah yang dimaksud tadi itu pena pemukul mungkin ya, bukan firing pin. Iya. Ya, pena pemukul bisa diganti. Kalau diganti itu apakah menghasilkan pukulan yang sama di pantat peluru itu? Tentu beda. Dari hasil tembakan pertama sebelum diganti dan setelah diganti pasti berbeda. Oke, karena kan kami melihat ini saudara ahli menerima barang bukti 4 hari setelah kejadian, dan hari keempat itu saudara ahli baru datang ke TKP, betul? Betul. Udah rusak ya berarti ya? Siap, tidak seperti pada saat kejadian. Sudah dibersihkan semua darah. Saudara ahli sadar nggak namanya Glock itu isinya, tadi saudara ahli apa maksimalnya? Putus-putus. Glock 17? Glock 17 ada 17. Kebiasaan diisi berapa? Tergantung orangnya, tapi perusahaan sudah merekomendasikan 17 butir bisa masuk magazin. Kalau kebiasaan orang isi berapa biasanya? Dari saudara ahli kan kena asesor nih. Siap, tidak bisa saya saudara ahli tentukan. tadi udah sebutkan loh. Siap, itu kebiasaan pribadi masing-masing. Ya, berarti kurang dari 17 kan? Saudara ahli poligraf. Siapa Pak? Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93%-nya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detektor terkait dengan Pemeriksaan poligraf Pak? apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkait pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatan yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya Bapak.
kesimpulannya mereka sehat. Siap. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan, Bapak. Ya, yang terperiksa. Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya. Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya. Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya. Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi Rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai. Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi Siap. ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan Siap. ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu. Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Bapak? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoring ya? Siap. Handscope. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya? Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Ada atau tidak? Ada ya? Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat?
Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah Ini kan hasil jadi ya. yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9, yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9 +9, Siap. yang kedua -13. Untuk terdakwa Riki Kita lakukan 2 kali juga Bapak. dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11, +11, yang kedua plus 19. +19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer Untuk terdakwa Richard plus 13. +13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, Siap. sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat, Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti mohon izin- tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? deception indicated, berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak.
Berarti Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Nah, itu siapa namanya terdakwa? Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. RE, bagaimana? Siap. Untuk Saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya batasi 2 ya, karena ini 5 terdakwa, jadi jaksa pun 2, tidak ada 3. Ya. 2 orang yang mulia. Ya, 2 orang saja. Waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap, terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop. Ya kan? 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan. Iya. Biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE, Iya, Richard betul. Eliezer. Siap. Itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api, Betul. ya, jenis Glock MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Yosua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 H2001. 001. Betul ya. Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis, ada 10 butir longsong peluru Betul. yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17. Butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya? Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang Betul. identik dengan MPY 851, ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Ya, betul. Ada 2 kelebihan Siap. peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MPY 851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode. Dengan senjata itu juga? Siap. 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti dibandingkan antara HS dengan Glock. Betul. MPY 851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama? Ada. Ada. Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17
maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda, Siap. ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda, ya Siap. kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, dianal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama? Kalau ada, kalau tidak ya tidak sekali. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membanding. Nah, tadi saudara menjelaskan tentang serpihan, ya kan? Siap. Di jaringan organ tubuhnya Yosua itu ada serpihan. Yang pertama itu serpihan di pipi kiri, Pipi kiri, betul. ya kan? Yang kedua itu serpihan ada di jaringan otak. Jaringan otak. Ada dua. serpihan. Ada dua. Nah, yang saya tanya di sini terkait dengan kandungan. Kandungan daripada serpihan itu. Kalau majelis tadi kan terkait dengan serpihannya. Saya kandungannya. Kalau yang di sisi pipi kiri itu mengandung apa? Yang Masih di ingat? pipi kiri itu dia menggunakan PBSP, timbal, siap. Yang di pipi kiri Siap. mengandung PB. Warnanya abu-abu, siap. Abu-abu. Siap. Apa PB itu kalau dalam istilah yang lain? Kalau di istilah yang sederhana adalah timah. Apa? Timah. Timah. Siap. Kalau yang yang di jaringan otak? Jaringan otak ada dua, ada timah dan jaket anak peluru. Atau bilang yang kuning itu warnanya kuningan. Ada timah, Siap. PB, Siap. dan di jaket ada yang CUJN. Ada yang kuningan, Kuningan. CUZN. CUJN. Siap. Kuningan. Jadi ada dua kandungan zat ya sini ya. Ada dua kandungan bahan ya. Siap. Ada dua bahan. Pertama timah dan kedua kuningan. Kuningan, siap. Sekarang saya tanya, saudara kan tidak bisa memastikan ini serpihan, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk 3 proyektil yang terdeformasi, saudara bisa memastikan itu dari HS, Bisa. ya kan? Betul. Kenapa ini bisa dipastikan 3 proyektil terdeformasi adalah dari HS, sedangkan serpihan tidak bisa saudara pastikan? Coba saudara jelaskan, ahli. Ya kan? Betul. Kenapa ini bisa dipastikan 3 proyektil terdeformasi adalah dari HS, sedangkan serpihan tidak bisa saudara pastikan? Coba saudara jelaskan, ahli. Karena kalau di serpihan itu dia sangat kecil dan tidak mempunyai galangan dataran, sehingga kami tidak bisa membandingkan. Tidak bisa membandingkan. Siap. Kalau proyektil masih bisa Bisa. masih diamati. Baik, sekarang saya tanya. Dari 9 butir peluru HS yang ada di magasin, terus kemudian 12 butir peluru yang ada di magasin Glock MP 851, ya kan? Apakah semuanya mengandung bahan atau kandungan yang saudara sebutkan tadi, baik timah maupun kuningan? Iya. Ya, Iya. di mananya? Jadi di jaket anak peluru itu dia mengandung kuningan, sedangkan yang di bagian dalamnya itu adalah timah. Siap. Di bagian dalamnya. Jadi jaketnya kuningan ya. siap. Si proyektil tersebut diselimuti, makanya dibilang jaket anak peluru. Jaket anak Anak peluru, beda. Semua mengandung bahan kuningan. Nah, kalau tadi saudara mengatakan bahwa setelah sudut tembakan itu dipasang figura dan sebagainya tadi kan. Nah, dari 5 ternyata kemudian ada 3 perkenaan ya. Berubah menjadi 3 perkenaan tembakan peluru. Demikian. 3 perkenaan yang bisa diukur sudutnya. Ya. Jadi dari 5 menjadi 3. Siap. Dari 5 perkenaan tembakan, 3 bisa dianalisa sudutnya yang di dinding bordes. Dari 5, Siap. 3 yang bisa dianalisa. Siap. Nah, apakah saudara bisa memastikan, ya kan, dari 3 proyektil peluru yang terdeformasi yang adalah identik dengan HS tadi, apakah itu merupakan daripada, ya kan,
senjata yang kemudian ditembakkan ke arah dinding atas tangga tadi. Yang ada 3 yang menurut saudara bisa diidentifikasi tadi. Kan Siap. cocok nih kalau dari sisi jumlah. Siap. Jadi 3 proyektil yang diserahkan penyidik ke kita itu adalah berasal dari HS H2 33001. Siap. Itu memang dari Memang dari situ. proyektil 3 proyektil itu adalah ditembakkan dari senjata HS. Memang ditembakkan dari Siap. senjata HS. Siap. Baik. Pada memang dari situ. Proyektil 3 proyektil itu adalah ditembakkan dari senjata HS. Memang ditembakkan dari Siap. senjata HS. Siap. Baik. Pada saat saudara berada di TKP, ini selain tadi kan ada 2 kegiatan, 1 menganalisa barang bukti yang diserahkan, yang kedua memang melakukan olah TKP. Betul? Nah, ada berapa kegiatan yang dilakukan pada saat itu? Selain melakukan uji perkenaan, apalagi? Siap. Kami mengambil beberapa residu residu yang berada di TKP. Kami mengambil di kursi pijat, kemudian di tangga, pegangan tangga juga kita mengambil residu tembakan. Apakah dari residu dari yang saudara amati tadi, apakah diketemukan residu di sana? Siap. Di kursi pijat residu positif ada residu. Positif residu. Siap. Di pegangan tangan bagian bawah dan bagian ke atas juga ada residu. Selain residu, proyektil atau serpihan ada nggak ditemukan di sana? Tidak ada. Kami waktu TKP tidak Ditemukan. Berarti Siap. yang saudara amati dan analisa barang bukti memang hanya yang diserahkan oleh penyidik dari Polres tadi ya? Betul. Tidak menemukan barang bukti lain? Tidak. Tidak menemukan barang bukti lain. Nah, kalau tadi saudara temukan ada 2 proyektil yang identik dengan HS, ya kan? Ada 2 proyektil yang identik dengan HS, yang terdeformasi, yang ada 2 kan ada 10 selongsong. Siap. Ada 10 selongsong. 8 selongsong itulah dengan MP8351 tadi ya. Nah, berarti ada sisa yang identik dengan HS. Betul. Ada 2. Dengan 2 ditemukan 3 proyektil peluru, apakah di sini ada 1 hilang peluru berarti? Maksudnya Bapak izin? Tadi kan ada 10 selongsong peluru. Betul. Sepakat ya? 8 selongsong peluru itu adalah Dari Glock. dari Glock. Betul. 2 selongsong peluru itu adalah dari HS, Betul. ya kan? Siap. Nah, sedangkan tadi dari hasil kesimpulan pengamatan pemeriksaan saudara juga ditemukan di situ, ya kan? Ada 3 peluru terdeformasi yang identik dengan HS. Betul. Ada 3 proyektil ya. Siap. Sedangkan selongsongnya ada 2, berarti ada selongsong yang tidak diketemukan di sini. Siap. Jadi ada 1 selongsong pada berita acara pemeriksaan yang dari Polres Jakarta itu kurang 1. Tapi pada pemeriksaan berikutnya penyidik menemukan selongsong dan itu selongsong HS. Kalau saya lihat dari gambar ya, itu kan yang ini kan apa namanya? Apa tadi yang di ini? Parkit. Lantai parkit. Itu siap. kan sangat elastis dan berubah ya. Siap. Gampang dia kembali lagi. Artinya Siap. beda dengan umpama, Siap. ya kan? Jelas kalau ini susah untuk berubah. Siap. Kalau parkit, nah posisinya juga sudah memanjang tadi. Siap. Seperti sudah berubah ininya. Nah, apakah masih bisa dipastikan itu derajatnya? Siap. Jadi kalau kita pengukuran di lantai parkit karena bahan parkit itu plastis, Ya. jadi yang kita ukur adalah pada saat kita terakhir mengukur. Apakah parkit tersebut tadinya lebih dalam atau sudah mengembang kita tidak tahu. Pada saat terakhir kita periksa adalah dengan sudut parkit tersebut. Sekarang saya tanya, saudara waktu olah TKP tanggal berapa? Karena kan kejadian tanggal Siap. Tanggal 12. 12. Siap. Ini sudah cukup lama ya rentang waktunya Siap. berarti ya. Siap. Waktu Kenapa? saudara jaksa penuntut umum tinggal 10 menit Cukup. ya. Satu lagi yang mulia, satu lagi. Silakan. Baik. Untuk ini beralih lah untuk siapa namanya dari ahli poligraf. Cukup itu ya. Dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa poligraf. Cukup itu ya.
dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang terdakwa ini ya, Siap. baik ke Pak FS, Bu PT, dan Pak Ma'ruf sama Mas Riki ini, ya kan? Siap. Nah, pertanyaan itu, ya kan, untuk menyimpulkan tadi ada yang berbohong, ada yang jujur, itu dasarnya saudara yang melakukan analisis sendiri, kemudian muncul pertanyaan itu, atau berdasarkan permintaan dari penyidik? Untuk isu yang akan dilakukan pemeriksaan dari penyidik, Bapak. Isu Pertanyaan. sehingga isu. dibatasi yang tadi ya, cuma Siap. 2 tadi. Siap. Nah, kalau saudara sendiri untuk level keahlian untuk dapat memeriksa ini apa ininya? Jaminan sertifikasinya apa? Apakah ada sejenis sertifikasi atau bagaimana? Sebagai poligraf. Saya tersertifikasi. Kebetulan saya di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa poligraf di Malaysia. Jadi Malaysia, sertifikasi saya dikeluarkan oleh Akademi Poligraf Malaysia. Akademi Poligraf Malaysia. Itu sudah menjadi bagian daripada lisensi tadi ya, Siap. untuk kalian ya. Baik, terima kasih untuk 2 ahli yang telah menjelaskan. Pemeriksaan ini nanti seperti apa, terus pertanyaannya seperti apa, berkaitan dengan kelayakan seorang terperiksa. Kelayakan terperiksa ini dilihat dari riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah memang layak diperiksa ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk pretest ini membutuhkan waktu berapa lama? Seorang terperiksa itu jalani pretest. Untuk dalam satu rangkaian pemeriksaan, kita biasa melakukan 2-4 jam. Satu rangkaian. 2 sampai untuk pretest itu aja. Untuk satu rangkaian. Untuk satu rangkaian pemeriksaan poligraf. Maksudnya satu Jadi- rangkaian termasuk tes, masuk hasil. Siap. Oke. Jadi untuk pretest sendiri tidak dibatasi. Apakah harus 5 menit, 10 menit, jam atau ini tidak dibatasi. Jadi biasanya yang kita adalah satu rangkaian pemeriksaan itu 2-4 jam. Bisa lebih. Untuk satu pretest, setelah itu bisa langsung atau ada jeda untuk masuk ke tes? Biasanya kita lakukan jeda. Nah, hal ini kita memberi kesempatan kepada seorang terperiksa. Kalau misal seorang terperiksa pengen ke belakang, jadi kita kesempatan. Biasanya kita ada waktu jeda 5-10 menit. Saudara kalau tidak salah ahli juga menjelaskan untuk pemeriksaan tes, saudara walaupun topik diberikan oleh penyidik ya. Tadi. Siap. Karena penyidik yang mungkin yang paling tahu apa yang dia butuhkan ya kan Siap. untuk poligrafnya. Tadi saudara menjelaskan ada 11 pertanyaan untuk satu topik itu. Apa Siap. benar? Ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakris vers relevan, ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan simptomatik. Bisa ahli jelaskan supaya kita paham masing-masing itu sudah jelaskan. Untuk pertanyaan irrelevan, itu adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Terus kemudian sakris vers relevan adalah mengawali pertanyaan relevan itu. Pertanyaan relevan itu sendiri. Kalau untuk pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan adalah nanti yang akan kita analisa. Terus kemudian untuk simptomatik adalah menanamkan kepercayaan seorang pemeriksa dengan seorang pemeriksa. Menanamkan kepercayaan. Juga ahli jelaskan pada saat pemeriksaan itu beberapa alat, itu beberapa sensor, siap. Di antaranya sensor jantung, pernapasan dada, perut, sensor kardiovaskuler, dan sensor kelenjar ringan. Setiap pertanyaan itu mereka masing-masing ini bisa berbunyi atau ada menunjukkan tanda-tanda apa gitu. Kan tadi ada beberapa sensor ya. Siap. Nah, apakah setiap pertanyaan Jadi dari hasil itu ya dengan membandingkan dari masing-masing sensor ini, pernapasan dada seperti apa, sensor pernapasan perut seperti apa, sensor kardionya seperti apa, sensor kelenjar kering seperti itu. tadi ahli
menjelaskan ya atas pertanyaan saudara penyidik penuntut umum. Siap. Bahwa untuk saudara Ricky Rizal ada dua topik pemeriksaan. Pertama masalah pengambilan senjata di Magelang. Siap. Yang kedua, apakah saudara Ricky melihat Pak Sambo menembak apa tidak? Siap. Apa benar itu? Siap. Pada setiap topik itu waktu pemeriksaannya apakah hari yang sama atau waktu yang lain? Misalnya kan tadi ada topik masalah pengambilan senjata. Maksudnya untuk Ya masing-masing topik Pak. Untuk Apakah di harinya hari yang atau sama periksa lagi atau bagaimana? kita lakukan terpisah. Maksud terpisahnya waktu berbeda. Hari yang berbeda. Berapa lama jaraknya itu Pak? Apakah dalam sehari, 2 hari? Kita lakukan pemeriksaan saudara Ricky itu, pemeriksaan yang pertama adalah pada tanggal 5 September. Kemudian untuk pemeriksaan kedua adalah 9 September. Masih ada jeda berapa waktu ya? Berapa lama hasil pemeriksaan poligraf itu didapatkan dan berapa lama waktunya diberikan kepada peminta atau penyidik? Kan ada waktu, saudara kan ada membuat hasil akhir kan? Benar ya? Ada hasil akhir. Hasil akhir itu apakah tim saudara saja atau ada bantuan dari tim analisa yang lain? Maksudnya apakah tim yang sudah pemeriksa tadi kan dibilang 2 orang? Siap. Untuk kesimpulan atau hasil analisa, apakah dibutuhkan lagi ahli-ahli lain di puslapor itu sendiri? Kebetulan kita dari Puslapor 2 orang dan kita melibatkan pemeriksa independen. Pemeriksa independen? Siap. Dari luar. Pemeriksa independen itu berapa orang Pak? 1 orang. Artinya luar? Siap, pihak luar. Baik, kemudian berapa lama waktu, apakah hari itu juga bisa diketahui hasilnya? Selama kita bisa berdiskusi bersama, hasil langsung bisa dikirim kepada penyidik. Apakah besoknya atau berapa hari? Kita melakukan pengiriman kepada penyidik setelah setelah berkas-berkas syarat formalnya terpenuhi. Apakah dimungkinkan ada intervensi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, mungkin dilanjutkan oleh tim kami. Waktu saudara tinggal 6 menit ya. Izin majelis, sedikit saja majelis. Saudara ahli poligraf Pak Aji, kalau tadi kan jika ada subjek yang keberatan atau adakan, lalu bagaimana saat saudara ahli Ricky Rizal, apakah ada penolakan atau keberatan dari Ricky Rizal? Tidak ada. Tidak ada. Artinya jika tidak ada penolakan dan keberatan, artinya hasilnya dapat dikatakan semakin akurat apa tidak? Kalau untuk akurat dan tidaknya, ya keakuratan poligraf itu mau Kan tadi bilang bahwa ketika yang diperiksa juga pandai dan yang memeriksa pandai, itu hasilnya? Maksudnya begini, orang terperiksa itu pandai, itu lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi lebih ngerti, lebih paham, lebih gampang paham daripada kita menjelaskan kepada seseorang yang mohon ini dari ininya kurang seperti itu. Artinya tetap maksudnya keakuratannya kurang lebih tadi 93%. 7%-nya sisanya dari yang memeriksa. Siap. Seperti itu. Baik. Ini hanya penegasan saja saudara ahli. Bisa saudara ulangi tadi isu yang pertama apa yang ditanyakan Ricky Rizal? Untuk isu yang pertama adalah apakah seseorang mengambil senjata api Joshua? Jawaban Ricky Rizal? Jawaban Ricky Rizal tidak ada yang memerintah. Hasilnya? Tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Yang kedua? Yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Jawabannya? Jawabannya tidak. Hasilnya? Hasilnya tidak terindikasi berbohong. Baik, terima kasih majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli poligraf ini mungkin takut ketinggalan. Pertanyaan cuma satu. Terhadap satu isu atau isu dan pertanyaan saya gabungkan saja.
Berarti pertanyaannya sama nih. Ini ditanyakan kepada subjek atau terperiksa yang dalam BAP ini dianggap mengalami kejadian yang serupa. Paham ya dia maksudnya? Maksudnya gini, sama-sama dianggap melihat menembak. Siap. Oke. Contoh ini saya bikin contohnya begitu. Enggak, jangan pakai list terus, langsung bertanya aja. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tes poligraf, dimungkinkan nggak ini memiliki hasil apa dua hasil yang berbeda? Umpamanya satu bilang tidak, ternyata bohong hasilnya, gitu kan? Satu lagi jujur. Itu dimungkinkan nggak? Ada nggak jurnal ataupun penelitian atau hasil penelitian yang seperti itu? Mohon dijelaskan. Itu kepada terperiksa yang berbeda atau sama? Terperiksanya berbeda. Terperiksanya berbeda. Mereka kan kalau di sini kan saya lihat pertanyaannya nggak ada yang bersentuhan. Ada terperiksa yang lain pertanyaan tentang dia nembak apa enggak. Ada tentang melihat, kan begitu kan? Siap. Nah, kalau seandainya dalam satu peristiwa ini ada dua terperiksa. Nah, mereka ini mengalami kejadian yang sama nih di dalam BAP. Ya. Ketika di poligraf ternyata hasilnya berbeda. Satu terindikasi bohong, satu lagi jujur. Nah, dimungkinkan nggak seperti itu? Kalau sama-sama sesuai dengan faktanya dia melihat ya sama-sama ini, sama-sama berarti bersama-sama terindikasi berbohong. Kalau dua-duanya benar-benar sama-sama melihat. Iya. Tapi dimungkinkan nggak nanti satu yang jujur, satu berbohong? Tidak. Tidak. Harusnya pasti ketahuan ya hasilnya. Sama. Oke, terima kasih yang mulia. Baik, sudah cukup. Pindah pada penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia, kami lanjutkan. Baik, silakan. Saudara Aji ya, Febrianto ya, poligraf ya. Tadi saudara sampaikan kaitannya sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan ini poligraf, ada pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Menanyakan riwayat kesehatan. Melibatkan tim medis atau Bapak sendiri yang bertanya? Kita bertanya langsung kepada terperiksa. Tidak ada tim medis, tidak tim medis. Tidak. Jadi hanya Bapak hanya mendengarkan dari pihak terperiksa bahwa dia sehat, sebatas itu. Nah, ini kan terkait dengan proses selanjutnya yang menggunakan sensor yang kaitannya dengan jantungnya. Ada jantung, ada kelenjar keringat, dan ada pernafasan. Memang SOP-nya seperti itu, tidak perlu kita memeriksa apa riwayat jantung atau tidak, apa ada pengaruhnya atau tidak. Dari riwayat kesehatan bisa kita lihat. Kita tanyakan ke terperiksa apakah salah satunya apakah ada penyakit, ada patah tulang, ada ini. Itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Penekanan saya di riwayat penyakit ya, kaitan dengan jantung ini kan melibatkan detak jantung ya Pak. Ya. Nah, apakah dalam proses pemeriksaan yang Bapak lakukan ada mekanisme itu? Terjantung untuk memeriksa apa ini ada riwayat jantung atau tidak? Tidak ada. Hanya menanyakan aja? Tidak ada, hanya menanyakan. Nah, kaitannya dengan Kuat Ma'ruf ini, Bapak juga yang periksa ya? Saya periksa. Apakah Bapak mendengar sebelum diperiksa Pak Kuat ini tidak tidur semalaman karena di BAP di penyidik? Ya. Pak Kuat menyampaikan itu? Menyampaikan, tidak tidur. Nah, dari kacamata Bapak, apakah ada perbedaan detak jantung ketika orang begadang dengan tidak begadang? Pak Kuat, Saudara Kuat kebetulan menyampaikan juga terkait pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan Saudara Kuat itu kan kalau nggak salah sholat zuhur. Iya, pertanyaan saya gini Pak, apakah ada bedanya ketika detak jantung orang yang begadang dengan tidak begadang, Bapak tahu nggak? Itu bukan Bapak tidak tahu ya? Tidak tahu. Bahwa ketika orang begadang itu detak jantung lebih cepat atau tidak? Siap. Sementara sensor yang Bapak gunakan itu sensor jantung. Salah satunya. Salah satunya ya? Iya. Oke. Lanjutnya Pak, kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan ada pertanyaan relevan. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Bapak ini menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu, dua pertanyaan apa yang Bapak tanyakan? Ini indikasi berbohong. Ya. Nah, pertanyaan yang mendahulunya apa? Sampai pada kesimpulan itu.
Pertanyaan yang mendahului maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang disampaikan yang relevan. Nah, salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan dengan? Ya, apakah kamu sedang duduk? Nah, seperti itu. Apakah dia melihat Bapak Ferry pegang senjata? Ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak Ferry tidak tanyakan dia menembak atau tidak? Tidak ada. Oke. Kan agak aneh Bapak. Bapak tidak menanyakan Pak Ferry bukan senjata, kemudian bertanya dia menembak atau tidak. Ada sama sekali Bapak tanya itu ya? Oke Pak. Dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi sampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93%. Kalau dilakukan orang pandai. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Kan tadi Bapak bahasa pandai aja sampaikan. Bapak masuk kategori pandai nggak? Apa pandai? Dalam menjalankan tugas ini. Maksudnya gimana? Bapak tadi menyampaikan. Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya akan lebih bagus. Begitu saudara penasihat? Iya betul. Betul. Ya berdasarkan sertifikat terus jam terbang. Jam terbang Bapak. Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak. Apakah di tempat Bapak ada yang tidak pandai? Dalam posisi Bapak juga sebagai pemeriksa. Semakin pandai. Iya, ini kan kategorinya kan pandai tidak pandai nih Pak. Bukan tidak pandai dan ini semakin seorang terperiksa itu jam terperiksa terbang. Iya, sebagai apa? Semakin seorang meriksa ini jam terbangnya tinggi, maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke, kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya di antara yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Ya ada. Oke, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Tadi menarik mengenai yang kualitas keakuratan tes poligraf yang 93%. Nah, berarti kan ada kemungkinan tidak akurat 7%. Kalau boleh saya simpulkan begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan ketikuratannya 7% itu? Tidak akuratan 7%. Iya, tadi kan saudara bilang, tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang bisa menyebabkan 7% itu, faktor yang 7% itu menjadi tidak akurat? Saya tidak tahu. Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, maksud saya begini, yang 7% itu kan menjadi tidak akurat. Nah, yang 7% yang tidak akurat ini apa penyebabnya? Penyebabnya? Iya. Gini saudara saksi, apakah saudara bisa menjawab pertanyaan? Kalau bilang tidak bisa menjawab, sampaikan tidak bisa. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Silakan, lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, kemudian saya menanyakan, apakah seorang subjek yang akan dilakukan tes poligraf, itu ketika melakukan mengalami trauma, itu juga mempengaruhi hasil tes poligraf? Itu lebih ke medis. Bapak. Apakah seseorang ini ketika trauma dia mempengaruhi fungsi fisiologi dari si tubuhnya sendiri? Tadi kan saudara menjelaskan bahwa saudara sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan tes ini. Berarti kan saudara juga sudah mempelajari artikel yang mempengaruhi mengenai tes poligraf ini. Anda pernah baca mengenai artikel Prof. Grobin enggak? Belum pernah.
Belum pernah. Belum pernah. Di dalam artikel itu menyatakan kondisi trauma itu mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Kondisi emosional juga mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Nah, kemudian jadi saya tidak perlu melanjutkan karena saudara juga tidak tahu. Yang selanjutnya, tadi kan saudara menyatakan bahwa bahwa Kuat Ma'ruf ini dilakukan tes 2 kali. Ya. Tanggal 5 Dan tanggal 9. dan tanggal 9. Kenapa dilakukan 2 kali? Dengan isu yang berbeda. Ya, kenapa? Permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik. Pertanyaan titipan dari penyidik. Siap. Nah, waktu saudara melakukan tes itu dari yang kedua itu, saudara juga membaca BAP-nya Kuat Ma'ruf enggak? BAP sudah kita baca ketika pemeriksaan di tanggal 5 September. Saudara ada nggak mendapati pertanyaan itu di dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf yang saudara tanyakan itu waktu tes poligraf? Maksudnya? Kan tadi saudara menyatakan bahwa saudara sudah membaca BAP Kuat Ma'ruf. Ya. Nah, kan ini kan ada titipan pertanyaan tadi saudara bilang dan penyidik. Nah, yang saudara tanyakan itu ada nggak sudah ditanyakan juga dalam BAP Kuat Ma'ruf? Jadi gini, apakah saat saudara bertanya pada Kuat Ma'ruf, Iya. pertanyaan itu ada juga di dalam BAP? Tahu tidak? Kalau tidak tahu, Saya sepengetahuan saya tidak tahu. Yang tidak mulia. tahu, cukup. Karena Itu yang aja. kita Ya. baca adalah di kronologis kejadian. Ya. Ini. Ya cukup. Ada pertanyaan lain, silakan. Saya lanjutkan yang tadi saudara mohon penegasan kembali mengenai kondisi kepintaran atau pendidikan seseorang itu mempengaruhi hasil tes. Itu bisa dijelaskan kembali? Mohon diulangi. Jadi ketika seorang pemeriksa dia Subjek ya, bukan pemeriksanya, subjeknya. subjek. Ketika suatu subjek dia pintar, maksudnya pintar ini dalam segi formal dia memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika kita menjelaskan proses pemeriksaan seperti apa, terperiksa jauh lebih mengerti daripada yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Kalau mengenai keakuratan tidak disebutkan. Jadi hanya sebatas mengenai kooperatif untuk mengikuti tes atau tidak, tidak mempengaruhi mengenai keakuratan hasilnya. Tidak ada. Udah habis waktu saudara. Ya. Satu lagi yang mulia. Oke, mohon. silakan satu saja. Tadi saudara kan menjelaskan bahwa sebelum melakukan tes, saudara juga diskusi terlebih dahulu dengan penyidik. Iya. Penyidik mengenai materi isu yang tadi saudara sebutkan isu yang akan ditanyakan. Ya. Apakah isu yang saudara tanya yang akan ditanyakan itu juga, apakah pada saat itu juga disampaikan target yang akan dicapai dengan isu itu? Tidak. Penyidik tidak meminta bahwa penjelasannya harus seperti, kesimpulannya harus seperti ini. Tidak ada. Oke, Cukup yang mulia. Cukup. Khusus untuk ahli balistik ya. Penasaran dengan pendapat saudara. Saudara tadi berkaitan dengan 8 kelongsong. Siap, betul. Yang mulia. Kesimpulan bahwa 8 kelongsong itu berasal dari MPY blok ya. Blok 17, siap. 851. Siap. 851. Sementara kan tidak membandingkan, cuma membanding 2 senjata itu. Siap. Seandainya saudara membandingkan dengan senjata Glock dengan kaliber yang sama dengan Glock MB 851 ya, apakah mungkin saudara bisa berpendapat 8 ini bisa terbagi? Siap, tidak. Artinya saudara bisa memastikan bahwa
8 selongsong itu berasal dari 8 Glock 851, MPY 851. Coba saudara bisa sampaikan reasoningnya, alasannya sehingga saudara dapat berpendapat seperti itu. Siap, menjelaskan. Jadi apabila ada beberapa senjata Glock, contoh 5 senjata Glock dibandingkan dengan barang bukti selongsongnya. Dari kelima tersebut pasti ada yang satu yang sama. Hanya satu yang sama. Dari 5 20% ya. siap. Hanya pasti ada yang satu yang Pasti ada yang satu yang sama. siap. Tapi kan saudara tidak membandingkan dengan 5 Glock yang lain. Siap. Cuma Kalau satu. sudah ada yang satu, sudah ada yang identik, tidak mungkin ada yang sama lagi. Kalau ada yang identik yang satu. Siap. Kita tidak perlu membandingkan ke yang lain. Karena kembali lagi ke sidik jari laras senjata api itu adalah hanya satu. Dan laras senjata api yang lain pasti berbeda. Siap. Tadi kan saudara mengatakan bahwa dari 5 itu pasti ada yang sama kan? Siap. Yang sama maksudnya yang sama 5-nya itu? Tidak. Maksudnya gini, mohon izin. Dari 8 selongsong yang kita periksa, andai ada Glock yang lain 5. Siap. Nah, itu kalau sudah identik dengan satu MP 851 hanya itu jodohnya gitu loh. Itu ya, itulah. Siap. Pasti. Sehingga saudara